petani pada umumnya dilakukan di pedesaan. Hari ini kita akan bertemu dengan polisi baik yang memiliki hobi bertani. Tak tanggung-tanggung, lahan yang digarap hampir 1 hektar. Ya, Aibtu Bahar sampai SPD Babin Kamtipmas Polsek Ujung Pandang. Polisi yang bertugas di Kota Makassar ini sangat hobi bertani. Bahkan tak segan-segan, hasil taninya sering dibagi-bagikan ke masyarakat. Ikuti keseruan interviewnya hanya di Sang Inspirator. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya, bukan Karni Ilyas, di Sang Inspirator. Sang Inspirator adalah program kami yang jarang tayang karena orang-orang tertentu yang kami tayangkan di Sang Inspirator. Biasanya, yang hadir di Sang Inspirator ada orang-orang yang sudah dikenal halayak umum, sudah sangat ditahu. Nah, kali ini ada seseorang yang saya ajak di Sang Inspirator, yang saya pilih karena sesuatu hal. Oke. Beliau ini belum terkenal di kalangan masyarakat umum, tapi mungkin sudah banyak yang tahu di kalangan tertentu. Kalau di Jawa ada namanya polisi baik. Di Jawa ada namanya polisi baik. Di sini saya mengambil tema namanya polisi bertani. Lucunya, uniknya, beliau bertani di Kota Makassar, di mana ada lahan di Kota Makassar. Saya sekarang bersama dengan Pak Bahar sampai SPD, yang seorang polisi. Betul di polisi gini? Ya, betul. Betul. Nah, saya ambil temanya nih, Bapak ini seorang petani. Apakah betul Pak Bahar petani? Jangan sampai dikira ke penonton mengada-ada. Ya. Jadi pada teman-teman saya ucapkan para petani Ya. yang bersama saya ucapkan salam tani. Salam tani. Kebahagiaan. Iya. Kebahagiaan. Jadi kalau dibilang polisi bertani, saya kira bukan. Nah, tapi kita ini karena kita diikat oleh suatu institusi. Iya. Jadi kalau dibilang petani, kenapa bisa bertani? Tapi kalau dibilang hobi, ya mungkin. Berarti masuk di hobi? Masuk di hobi. Masuk di hobi. Masuk di hobi artinya hobi bercocok tanam. Nah, kebetulan kita ini berdomisili di daerah Kota Makassar. Iya. Ya mungkin saja orang Kota Makassar itu kan kota. Iya. Kenapa bisa ada kebun? Iya. Kenapa bisa ada hidroponik bukan? Nah, bukan. Nah, terus? Nah, jadi kita punya lahan, kebetulan lahannya orang. Jadi kita di situ pinjam pakai ya? Ya, boleh pinjam pakai. Pinjam pakai artinya pemilik ini silakan saja, apa yang mau ditanam silakan, dan kita berbagi ketika ada hasilnya. Ada kontribusi ke pemilik lahan juga ya? Kontribusi sih tidak. Artinya ketika ada hasil yang ada di situ kita berbagi. Pak, kita coba ini hasil saya. Ini. Ternyata orang-orang itu yang sudah menikmati katanya, bagus. Ya di samping buah-buahan tanaman yang ada di kebun itu kan masuk atau masih segar lah ceritanya. Iya betul. Dibandingkan buah tanaman itu yang sudah bermalam dari daerah. Ketika di sini bisa petik langsung dimasak. Langsung dimasak, ya begitu. Kita apa kita tanam di kebun tak? Macam-macam dulu, macam-macam. Ya. Apa itu? Ada terong, tomat. Oke. Ada cabai juga termasuk. Itu yang utama, yang cabai. Bukan cabai-cabean di. Bukan cabai-cabean. Iya, cabai asli. Kemudian yang keras-keras sedikit. Apa itu? Pepaya.
Pepaya. Oh, banyak. pepaya kesukaannya Sulaiman itu Ya. pepaya. Iya. Kayaknya seperti itu. Ah. Ada temannya namanya Akbar itu. Iya, aduh, suka sekali juga. sekali makan 3 biji dah makan itu. Oh, itu Pak Akbar ya. Iya, iya, iya. Oh, berarti banyak macam kita tanam di kebun tak? Banyak. Iya. Iya. Tapi memang ini minta maaf Pak. Saya agak lancang ini. Apakah gaji polisi tidak cukup? Kenapa Ki bertani? Kalau dibilang gaji polisi itu, Iya. saya kira kalau kebutuhan pribadi, keluarga dan lain-lain itu, saya kira tidak pernah cukup. Tapi kita harus cukupkan. Cukupkan. Karena keinginan manusia di. Ya. Iya. Jadi tidak ada kaitannya antara hasil di kebun itu dengan gaji polisi. Nah, intinya kalau dibilang polisi, kita sangat bersyukurlah. betul. Mendapatkan sesuatu dari negara berupa gaji, tunjangan. Sudah syukur, Sudah sangat bersyukur lah. artinya untuk kebutuhan pribadi lebih dari cukup. Ya. Ya. Tapi kalau dibilang hasil dari kebun, kadang-kadang juga iseng, main-main, campur hobi. Ternyata kadang-kadang ada juga hasilnya. Ada hasilnya. Ada profit. Ada. Ada. Biasa kita jual kemana hasil kebun tak? Dulu waktu rame-ramenya, saya panen itu antara 40 kilo Apa itu? cabai. Cabe. Ya, Satu kali panen. satu kali panen. Kan cabe itu kan berkali-kali panen tiap minggu ya? Tiap minggu. Tiap minggu. Satu kali panen 40 kilo. Ya. Oke. Pernah sampai 80 kilo lebih. 80 kilo Ya. lebih. Dan kita sudah punya mitra. Oh. Untuk pengumpul. Iya. Ada. Nah, itu enaknya. Bahkan kita belum panen, kita sudah ditelepon. Kapan petik? Kapan ada hasilnya? Iya. Dan dijemput. Itu harga cabai berapa? Kan dulu kan 60 1 kilo. Saya dulu waktu ramai-ramainya cabai itu, kebetulan kita dapat harga yang normal-normal saja, antara 20 sampai 30. 20 sampai Sekarang kan 30. sampai ratusan. Lumayan. Dikali 40 kilo. Ya, kali Pak. Berarti 1.200.000 per minggu. Iya. Tapi kalau kali 4 minggu, wah, Sila dikali. sudah hampir sama gaji ya. Iya. Iya. Berarti 2 kali lipat. Padahal iseng itu. Tapi maksudnya Pak Bahar ini di divisi mana? Kenapa bisa ada sempat waktu untuk bertani? Kalau di fungsi saya di kepolisian, saya di Babin Kantingbas namanya. Memang kita polisi masyarakat. Polisi masyarakat. Jadi di samping kita bertani, kita berinspirasi, berkolaborasi, membagi ilmu kepada warga yang sempat kita sama-sama. Iya. Tapi kalau dibilang kok bisa, kenapa bisa langsung begitu? Ya. Jadi waktu itu sekitar 3-4 tahun lalu waktu musim COVID. Ya, 2020 berarti. Ide itu muncul. Bertani. Bukan bertani. Karena waktu itu sempat dirumahkan. Ada 2 kali, jadi kita dirumahkan. Jadi kita pusing campur stres. Apakah ini memang sakit atau tidak? Iya. Itu pertanyaannya. Akhirnya buka guru-guru teman-teman. Ternyata ada yang ngajak waktu itu cara menanam. Iya. Waktu itu sempat saya bantah. Saya bilang, wah, saya menanam tidak bisa. Nggak ditahu, baru tidak tumbuh. Iya. Memang kita dari daerah, khususnya di daerah Endrekang ya. Ya, kan kita asli Endrekang ini. Kita di sana basicnya memang petani. Tapi waktu saya di sana itu kita petani keras. Maksudnya petani keras bagaimana? Tanam cengkeh, coklat. Oh, jangka kopi. Panjang. Bukan Jadi palawija, ya. sampai di sini, mungkin itulah hikmahnya corona. Betul. Itulah hikmahnya COVID. Karena dari masukan teman-teman, dari binaan-binaan dari teman-teman bahwa cara menanam tanaman palawija seperti ini. Dan kita baru belajar di sini. Baru belajar.
tanam tomat, tanam cabai. Ya alhamdulillah jadi. Dan ada hasil. Ada hasil. Hampir sama dengan gaji. Ada hasil. Iya, iya. Ini istri saya ini sampai malam saya di kebun. Kadang sampai jam 1 malam dan 12 malam. Tapi kadang marah-marah. Minta maaf, apakah itu maksudnya bagaimana cara membaginya itu tugas kantor sebagai polisi dengan pergi bertani? Nah, kita efisienkan waktu. Misalnya kita pulang sore jam 5. Ya. Jam 5. Kita masuk di kebun. Oh. Nah, dan kalau terdesak, saya kasih nyala lampu itu. Sampai malam. Sampai malam, kerja malam. Wah, Kerja malam. Iya. Kemudian kalau hari Minggu, hari libur, tidak ada kegiatan di kantor, ya sudah full seharian di dalam itu. Oh. Full seharian di kebun. Nah, dibantu, kadang ada juga ponakan yang masih kuliah di Makassar, kalau tidak ada kerja, datang bantu seperti itu. Berarti memang tidak menghalangi tugas berarti. Tidak. Tetap diutamakan tugas. Iya. Nah, sudah berapa lama kita gelut ini bertani? Atau dari 2020? Dari COVID 2020. 2019. Mulai 2019. Akhir. Ya, mulai dari situ. Berarti sudah 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Ya, hampir 4 tahun lah. 4 tahun. Kalau cabai ini sudah tahap mau masuk tahap ketiga sebenarnya untuk menanam. Ada rencana tanam pisang Cavendish? Ada di situ. Oh, sudah ada? Ada. Oh, cuma kenapa ada di situ? Berarti kita ikuti programnya Pak Gubernur. Ya, insya Allah. Iya. Ada di situ. Ada di situ, sudah berbuah. Kemudian sudah 3 kali sudah diambil buahnya. Ada sudah kasih pindah di kebun, sudah ada 2 pohon. Tapi saya belum dapat. Saya belum dapat buahnya. Saya belum coba. Itu kebun tak berapa luas yang kita ini? Sekitar 8.000-an meter lah. 8.000 meter. Memang lahannya cuma 8.000 meter atau hanya itu yang dimampu? Hanya itu yang bisa dikerja. Sebenarnya luas, cuma nggak mampu. Berapa luasnya? Ada 4 hektar itu. 4 hektar? Iya, 4 hektar lebih. Kalau dikerja semua itu pingsan barangkali. Iya, 4 hektar ya. Iya. Dan masih ada lahan di Makassar 4 hektar itu? Ada. Ya. Memang enggak pernah kelihatan karena tertutup. Tertutup. Dan Pak Bahar ini ditugaskan untuk tanam itu atau gimana, atau ditugaskan dari kantor? Enggak, yang pemilik. Kan itu ada pemiliknya pasti. Ada. Nah, Pak Bahar sebagai apa di situ? Tidak. Bermohon menanam saja. Pinjam pakai. Pinjam pakai. Dan kebetulan yang pemiliknya orang baik. Silahkan saja. Orang tidak terbutuh uang lah. Selama tidak dimanfaatkan, ya silakan. Iya. Dan pasti akan lama tidak dimanfaatkan karena 4 hektar itu. Ya. Oke. Kebetulan orangnya kan orang Cina tuh. Jadi enggak pusing. Yang penting lokasinya tuh dijaga, ditanam. Apa ini, Cina toko kah atau apa? Cina toko? Ya, bukan. Oh, bukan. Cina yang lebih di atasnya toko. Pengusaha lah. Oh, berarti Cina di atasnya toko ini. Iya. Ini ada anunya, ada semprot-semprot di sini. Ini kita pakai ini. Olahraga kalau banyak. Iya. Jadi ini ada 2 ini, ada 2. Itu kita pakai di dalam. Untuk herbisida, insektisida, ada 2. Ini saya pakai. Oke. Nah, saya mau lanjut ke air-air ini, kan kita pasti sibuk. Iya. Urus pemilu pastilah. Oh, sudah pasti itu. Nah, bagaimana kesibukan? Saya sering bertengkar dengan istri saya gara-gara dalam itu. Lambat pulang? Bukan. Ada ditugaskan merawat, ternyata dia tidak rawat. Oh, iya. Kenapa? Tanaman. Nah, tanaman yang favorit di Endrega apa? Cabai bukan? Bawang tuh. Oh, bawang. Kita tanam bawang. Tanam di situ.
Orang bilang, Coba-coba ya. orang bilang, loh, bisakah tanam bawang di Makassar? Iya. Kenapa tidak? Diendrekan saja gunung ditanami. Saya coba-coba tanam bawang di dalam itu kan porsi kecil. Iya, 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 iya. Ya, sudah 3 kali. Berhasil? Sudah berhasil. Itu masih ada hasilnya situ. Ada hasilnya di situ. Bawang merah. Iya. Ini kesibukan akhir-akhir ini itu saya kasih tahu, dirawat itu bawang harus dicabur rumputnya. Iya. Ternyata Dilupa. ya, dilupa. Akhirnya ini baru 2 hari yang lalu. Iya. Saya lihat, waduh, sudah muncul biji-bijinya muncul, tapi sudah lebih banyak mati Daripada yang hidup. daripada yang hidup akibat gulma rumput. Hidup segan mati tak mau. Tapi masih ada hasilnya. Cukuplah persiapan untuk lebaran barangkali itu. Wih. Iya. Ternyata bisa ya di Makassar Bisa. tanam bawang ya. Harus coba nanti Pak Polisi ini tanam bawang putih. Di kantor saya pernah coba. Bawang putih Iya. tumbuh. Di polybag Iya, tumbuh. sudah dipanen. Ini mau tanam lagi. Iya, karena kan kita masih ekspor bawang putih. Iya. Bukan mau itu bawang merah, bawang merah. Oh, bawang merah. Bawang merah. Coba nanti bawang putih Pak Polisi. Kayaknya Akan saya coba. Sudah ada bibitnya di situ. bibit bawang Yang mau putih. tanam. Bawang merah, bawang putih. Merah putih. Oh. Ah. Boy, ini asli. Iya. Ini asli polisi. Artinya, ya polisi adalah tempat pengabdi. Ini mau ditanam ini. Polisi adalah tempat mengabdi. Tapi hobi adalah bertani. Ya hobi. Iya, iya. Bukan profesi. Hobi. Bukan profesi. Profesi tetap polisi. Kecuali kalau sudah pensiun mungkin lari ke situ. Berapa lama pensiun? Kira 4 tahun lebih lah. Oh, ya masih lama. lebih. Masih lama, masih bisa mengabdi. Dan mungkin teman-teman polisi mesti terinspirasi harusnya. Iya. Tapi kan susah bertani di Makassar. Maksudnya? Lahan susah. Wah susah. Susah. Tapi kalau kita memanfaatkan halaman, tidak susah. Hidroponik. Hidroponik bukan, di sisi polybag. Oh, polybag. Kalau polybag. hidroponik butuh modal. Iya, kayak anunya Ibu Yus nih, Ibu Iya. Ketua. Dia hidroponiknya banyak kemarin. Kalau hidroponik itu sepanjang 4 kali 8 meter saja, itu sudah antara 50-100 juta modalnya itu. Tapi saya lihat hidroponik kebanyakan larinya ke sini. Hobi-hobi kecil juga. Bukan, larinya ke sini artinya ketika tumbuh itu hidroponik, ada perasaan itu senang. Kayak mancing. Ya. Hobi mancing. Ya lari ke situ. Iya. Karena menanam bukan pada tanah. Karena tidak main-main modalnya. Betul. Bahannya, listriknya, airnya. Kalau polybag, kita cuma butuh air Iya. dengan media tanam. Nah, tunggu dulu. Ini kita betul-betul ini tanam bawang merah ini. Saya penasaran ini. Ini betul-betul tanam bawang merah. Ini mau ditanam di kantor. Di kantor. Ya. Tapi maksud saya yang di sana betul-betul sudah ditanam dan dipanen. Sudah, Ada hasilnya. ada di situ. Ada di situ. Saya masih kaget-kaget ini karena kan saya taunya Endrekang, kemudian mana lagi tuh Bantaeng. Itu tanam. Kalau di Makassar saya baru pertama kali dengar orang tanam bawang merah karena kan cuaca, Ya. kemudian siramnya seperti apa, Itu bikin apa racunnya. Karena bawang itu kalau tidak hujan itu Ya. butuh, karena harus lembab terus itu ternyata. Saya juga baru belajar. Tapi tetap ada hasil. Caranya baru lembab. Kedua, ketika hujan, apalagi kalau hujannya tidak lama, habis panas matahari, terus hujan sebentar, itu harus disiram. Karena panas di bawah. Panas. Waktu saya tanam pertama, saya pelajari, oh begini. Tanam kedua, saya coba-coba itu hari. Kalau di Endrekang ya, 2 ikat. 2 ikat, ya. Saya tanam 2 ikat, jadinya 18 ikat. 18 ikat. Nah, ini saya tanam agak banyak, ya, tapi itu karena kesibukan, wah, lebih banyak
lebih berhasil gulmanya daripada bawahnya. Iya, iya. Berarti saya masih simpulkan bahwa memang Pak Bahar ini memang tetap dengan hobi bertani, tapi pengabdian tetap yang paling utama. Wajib ya. Wajib. Artinya kita lihat sendiri, enggak apa-apa bergulma daripada kita bolos mengabdi. Iya. Tapi ini tidak dilarang dari kantor, enggak ada ya. Justru disupport. Malah disupport. Karena positif. Bahkan ya? ada baru-baru ini ada program untuk setiap kantor Ya. pameran apa namanya, apotek hidup. Oh. Apotek hidup. Jadi di kantor itu saya sudah mulai ada cabai, ada bawang, Iya, ada iya, kunyit, iya. ada sarre, sudah ada di kantor saya itu. Dari kantor. Dan mungkin nanti setiap kantor memang diharuskan untuk menanam itu. Artinya, Nah, macam ini bawang, ya. ada 30 polybag itu, saya mau bawa ke sana. Mungkin minggu depan. Artinya begini, Bapak. Artinya polisi itu disuruh untuk menjadi lebih produktif di luar dari tugasnya mereka, atau lebih positif. Bukan, itu program di luar institusi, tapi mungkin dilihat asas manfaatnya nanti. Asas manfaat. Asas manfaatnya. Ketika buah segar itu sehat. Iya. Sehat. Ya, kemudian apa itu tadi yang bilang bahwa ada unsur seninya. Seninya. Nah. Apa yang Pak Bahar rasakan ketika Pak Bahar berada di kebun? Wah, kalau di kebun Plong. Kayak di kampung atau gimana? Hampir. Aparnya kita di kota ini, di Makassar, apalagi kalau capek di lapangan, capek kehujanan, capek kepanasan, tambah lagi kita dikerumuni oleh masyarakat kita ke demo, kadang-kadang stres itu, karena stres. Obatnya. Nah, begitu kita pulang masuk di kebun, lupa itu tadi, lupa tadi itu. Bukan capek. Jadi besok kita pasti semangat lagi pergi, berangkat. Iya. Jadi ada timbal baliknya lah. Betul. Tidak semuanya obat adalah obat fisik. Nah, tidak. Tapi ada obat pikiran. Benar. Dan keadaan. Kita di kebun, kita minum kopi sambil lihat tanaman yang sudah segar. Iya. Udah, itu perasaan sehat, senang. Oke. Tapi ini saya melenceng sedikit. Ini kan mode pemilu ini, mode pemilu. Pak Bahar sebagai aparat sudah puaskah dengan ini, dalam artian dengan pemilu ini? Kalau bicara pemilu itu kan spesifik toh. Iya. Kalau pemilihan umum itu yang baru dilakukan itu pemilihan presiden dan pemilihan DPR, legislatif. Itu tidak ada polisi itu tidak ada ranah terlalu jauh ke situ. Betul. Terlalu jauh. Tugas kita itu hanya mengamankan jalannya pesta demokrasi. Sampai di situ saja kalau artinya begini, Pak Bahar. Artinya dari segi polisinya, dari segi aturan pemilu ini, alur pemilu ini, apakah Pak Bahar sendiri merasa sudah puas atau masih repot sedikit atau bagaimana tentang pengamanannya? Tentang kita kan otomatis pasti capek sebagai polisi, capek karena harus menguras tenaga juga. Menurut tak sudah perlukah ada efisiensi lagi atau bagaimana dari segi ininya? Satu intinya. Ya. Saat itu kalau kepuasan kita tidak pernah mau di situ. Ya. Yang mau puas itu masyarakat. Merasa aman kah? Merasa sukses kah? Kita tidak ada di situ. Yang ada itu masyarakat. Berarti tugas Capur melayani kepuasan masyarakat ya. Kita cuma mengamankan. Yang perlu di kepolisian barangkali yang kita rasakan, tapi ini kan kita untuk kita saja toh. Yang perlu barangkali ya vitamin saja. Vitamin. Karena begadang 2 malam itu. Betul. Begadang. Dan bagaimana ini? Maksudnya kesibukannya Pak Bahar selama pemilu ini bagaimana? Apakah 2 kali lipat atau berkali-kali lipat lagi dari biasanya? Apanya? Kesibukan tak? Oh, lebih. Itu kan dari masyarakat. Iya, betul. Bertugas untuk masyarakat. Semampu kita.
Kalau pertanian, nah mungkin drop 50%. Drop 50%. Jadi Tidak dibiarkan terkontrol. dulu, dibiarkan dulu. Dibiarkan dulu. Iya. Iya, demi masyarakat. Betul, demi betul. masyarakat. Betul. Artinya kita sebagai polisi hanya berusaha mengamankan dan mensukseskan ini pemilu. Ya. Perihal siapa yang menang, siapa yang kalah bukan urusannya Oh, kita. bukan. Bukan ranahnya. Tidak ada kita di situ. Iya, iya. Kita bicara pertanian saja. Pertanian. Enggak, saya ini kan saya singgung tadi karena kan terkait dengan profesi kita, kemudian sekarang lagi musimnya. Musimnya ya, musim. Itu kalau saya bilang siapa yang tadung itu bahaya. Wah, Itu bahaya itu. Bahaya. Nah, oke, ini masuk kita kembali ke pertanian kalau begitu. Ke depan mau inovasi apa lagi di pertanian? Kalau kedepannya malah saya mau lebih tingkatkan dari yang sekarang. Sekarang contoh yang baru-baru kita lakukan itu sebelum pemilu tahun lalu lalu saya tanam di dalam itu Pak Bambang toh. Ada sekitar 4.000 batang. 4.000 batang. Iya, apa? Cabe. Cabe. 4.000 sudah hampir sempat panen satu kali tuh. Iya. Datang apa yang kemarin? Yang kemarau. Ada istilahnya kemarin. El Nino. El Nino, iya. Dapat juga El Nino. Hancur. Mati semua. Rugi. Oh, ternyata bertani ada juga ruginya. Hah? Ternyata bertani ada juga ruginya. Pasti Iya. ada. Nah, terus disitulah kadang munculnya stres seperti itu. Tapi ya kita cari cara lain bagaimana supaya bisa kita tidak stres. Iya. Itu tanam lagi. Kita tanam lagi. Ya sekarang yang saya tanam di dalam itu pepaya. Pepaya California. Ya. Ada barangkali sekitar 80 pohon lah. Kita kayaknya perlu diundang nanti makan-makan pepaya di dalam. Bisa. Mudah-mudahan sampai Lebaran sudah bisa dinikmati itu. Oh, berarti kita mau tingkatkan lagi. Mau tambah perluasan atau? Oh, enggak. Sampai di situ saja. 8.000 meter. Sampai di situ saja. Iya. Berarti luar biasa. Saya tadi ini ya sedikit mengingat tadi tentang bagaimana support dari atasan. Siapa atasan ini? Atau disensor namanya? Kenapa? Dan artinya beliau sadar dengan hal-hal yang positif. Sadar kan biasa saya bawa ke sana. Dan beliau rasakan manfaat. Iya. Biasa saya bawa bagi-bagi cabai di sana dulu di kantor. Dan pasti beliau bertanya dari mana? Iya, enggak percaya malah. Tidak ada tegurannya, tidak ada teguran. Malah dia senang. Suatu waktu teman-teman saya ajak ke kebun. Makan-makan, ngopi, dia lihat, oh ternyata, silakan, petik sendirilah kalau enggak percaya. Iya. Apalagi waktu dulu terong. Oh, kita tanam terong juga. Yang terong yang panjang itu, yang ungu ya. Satu kali panen sampai 3 karung. Wih. Iya. Sayang terong murah-murah ya. Dan itu enggak dijual. Oh, enggak dijual, enggak kita jual. Enggak. Bagi-bagi. Oh, berarti tunggu dulu. Berarti kita juga sering bagi-bagi ke masyarakat. Terong itu kan bukan kita sombong. Iya. Artinya harganya kan ya di bawah angkutnya susah. 45.000 lah. Iya. 45.000. Mending suruh datang. Ya, panen sendiri. Ambil sendiri. Manfaat ya. Apalagi kalau bicara daun kelor, biar sapi biasa dimakan itu. Masa? Iya. Oh, kita tanam daun kelor. Banyak. Itu kan waktu corona dibutuhkan. Banyak. Orang Indrek yang paling suka daun kelor. Orang Jawa yang tidak suka. Dan memang sehat kalau dikonsumsi rutin itu. Daun kelor. Bagus itu. Betul. Nah, saya tadi yang saya boleh mau minta diceritakan itu bagaimana historinya kita sering bagi-bagi hasil ininya kita. Otomatis kan artinya begini, Pak. Artinya kan bertani butuh modal. Ya, pasti. Kemudian ya semuanya Pak Bahar bagi-bagi hasil taninya. Apa filosofinya itu? Iya, kita jalankan itu santai saja. Artinya modal yang kita pakai di dalam itu paling pupuk, kemudian obat-obatan,
Kalau bibit, saya bikin sendiri. Oh, Saya bikin sendiri. yang dipanen dibikin lagi. Iya. Mulai bibitnya sana. Iya. Padahal itu ada bibitnya itu. Kalau support dari pimpinan itu bagus. Oh, silakan. Angka itu bibit cabai di situ. Oh, kita sendiri yang bikin. Saya. Bawa sini. Nah, itu bibit cabai itu. Oh, Nah, sudah siap tanam toh. basah. Biar Mi, nanti cabai aslinya Ya. Pi. Yang penting saya sudah lihat buktinya ini. Kasih turun airnya, turun. Karena kan saya Bawa ke sini. saya kaget juga kemarin pas Pak Bahar selalu bilang di kebun. Sedangkan setahunya Pak Bahar ini polisi. Saya bilang, wih, saya kan pernah ketemu dengan polisi yang berdagang. Iya, oh iya. Ya, saya biasa lihat polisi yang ada dibilang di Jawa Tengah itu polisi baik. Iya. Iya, ada memang ada. Yang baru saya temui ini adalah polisi berkebun. Betul. Dan kalau di kampung sudah biasa sekali polisi berkebun. Yang tidak biasanya adalah polisi berkebun di Kota Makassar. Di Kota Makassar, nggak ada itu. Makanya saya penasaran untuk liput, Ki. Iya. Jangankan kita, Pak Bambang. Iya. Penyuluh dari Dinas Pertanian. Sudah 3 kali berkunjung situ. Dan mereka tahu kita polisi? Tahu. Apa komentarnya itu? Kaget. Loh, kok bisa begini? Iya. Begini, apalagi waktu ada programnya Pak Wali Kota kalau tidak salah ya. Pak Dani. Ya. Untuk tanam-tanam. Itu. Tidak, saya ambil satu saja. Iya. Saya lihat toh. Oh, ini sudah terlambat tanam kalau seperti itu. Oh, begini. Iya. Saya bikin itu. Ini kerjanya biasa Pak Bar begini, ambil begini. Ya. Ini kan barang terbuang. Iya. Dari sini. Iya. Ini gitu. Dari sini. Kita manfaatkan. Ada gunanya semua. Itu Mi. Iya. Itu baru cabai. Di Terong, tomat. Belum lagi bawang merah, Ini ekstrim ini karena biar bawang merah kita tanam juga di Makassar. Kaget kok bisa? Iya. Bisa. Saya kaget karena setahu saya Pak Bahar ini polisi. Jadi begini Pak Omar. Ya. Setiap ada kita lakukan, ada 4 persoalan, Bos. Ya, siap. Ada 4 persoalan. Jadi kalau kita lakukan itu dengan tulus, jadi. Yang pertama niat. Betul. Niat. Kalau kita sudah berniat, ada proses. Ya. Kita proses. Nah, kita sudah proses, berarti melangkah ke ketiga ini, berarti kerja. Nah, kerja. Ya. Ketika kerja, persoalan yang keempat itu hasil. Jadi kalau kita padukan itu mau kita ingat. Dalam niat, proses, kerja, hasil. Iya, dalam ilmu ilmiahnya itu adalah manajemen. Kita yang kebahasakan. Iya, manajemen. Iya. Perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, evaluasi. Itu dalam ilmu manajemen. Itu ilmunya ya. Iya, tapi kalau bahasa petani seperti tadi. Bahasa petani. Iya, luar biasa. Saya agak terkaget-kaget kalau saya bersedia Pak Bahar dipanggil makan-makan di kebun. Oh, boleh. Jadi yang datang di kebun itu, kalau dari pertanian, tidak bisa dihitung berapa kali. Penyuluhan. Meninjau. Kadang datang kasih penyuluhan, kadang-kadang juga. Kemudian dari pihak kelurahan setempat datang. Iya. Kapolsek Manggala juga datang. Pak Kapolsek. Pak Sam Suryadi. Iya. Dan beliau support. Ya. Iya. Berarti ini hal-hal yang positif dan tidak ada, dan artinya teman-teman mesti contoh. Menurut saya sangat positif. Sangat positif. Andaikan ini siang, kita ke samping sini, sampai tanaman sih. Iya.
Tadi kita janjian siang. Iya, Tapi itu. kita sibuk, saya juga sibuk. Tapi nantilah kita jalan-jalan ke kebun, bikin video lagi. Oh, boleh. Karena boleh. saya penasaran dengan kebun tak. Saya penasaran. Iya. Karena setahunya Pak Bahar ini polisi. Iya, makanya Polisi lapangan lagi. biasa di FB itu Hmm. teman-teman sering telepon. Ya. Di kampung kah? Ya. Oh, Sebelah- suasananya kayak di kampung. Iya, tidak. Bilang, kenapa di kebun? Saya bilang, memang jadi Makassar tidak ada kebun. Iya. Ternyata ada 4 hektar kebun. Ada dong. Ada. 4 hektar berapa rumah ya? Tapi luar biasa capeknya juga itu, Bapak. Capek ya. Capek tapi Capek. senang. Kadang saya tidak sadar. Saya di dalam sudah jam 12 malam, jam 1 malam. Oh, biasa kita sampai Iya, tengah malam biasa. di dalam. Nanti sadar ketika ada telepon dari rumah. Oh, ada rumah-rumah di dalam. Ada. Iya. Oh, bolehlah kawan-kawan kita. Ada ubi enggak? Kita bakar-bakar ubi di dalam. Ada. Baik. Teman-teman boleh kita ke sini bakar-bakar ubi. Kalian nonton kami makan. Iya. Kalau cabai seperti ini, Bapak, itu terlambat. Ini. Ini harusnya 1 minggu lalu ditanam. Tapi karena pemilu, Ya, kita fokus di pemilu dulu. terkendala di situ. Karena kalau terlambat begini, cabangnya sudah terlambat keluar. Harusnya kalau saya jujur, ini harusnya ini bukan pesanan ya. Tapi kalau saya pribadi harusnya ada penghargaan untuk kita. Udah terpikir ke situ. Udah terpikir. Tapi kalau saya jujur, karena polisi itu bisa bilang unik tadi. Iya. Ini unik loh karena polisi baik, polisi dagang sudah sering saya lihat. Polisi bertani mungkin di kampung banyak. Kalau penghargaan saya kira Nggak perlu. tidak penting. Iya. Tapi yang selama ini yang ada, kita bersyukur dari pemerintah karena ada juga bantuan dari mereka. Oh, ada support. Ada. Ini bukan ini. Oh, ini dari pemerintah. Iya. Dan 2 loh. Iya. Iya. Berarti pemerintah melirik ini. Nah, sudah berapa kali datang sih? Oh iya, saya baru lihat. Bahkan saya suruh panen sendiri dalam. Minum, Iya. minum. Siap. Weh. Episode 2-nya ini nanti kita di dalam kebun. Episode 2-nya kita sambil makan-makan hasil kebun. Tapi jangan makan cabai karena please. Oke teman-teman, saya tidak terlalu lama karena beliau juga mungkin sibuk. Jadi buat saya ini sangat-sangat hebat, sangat-sangat menginspirasi. Kalau buat saya bukan, jadi orang yang menginspirasi. Kalau buat saya bukan hanya orang yang berprestasi di dunia, Iya. tapi yang dalam keseharian itu menginspirasi. Menurut saya malah lebih hebat karena kehidupan yang biasa-biasa tapi bisa menginspirasi dan bermanfaat buat banyak orang. Nah selanjutnya Pak Bahar, apa yang Pak Bahar mau sampaikan ke teman-teman di luar sana? Kalau pesan saya dari teman-teman, Ya, janganlah berhenti berikhtiar, oke. tetap berusaha dengan 4 tadi: niat, proses, kerja, kemudian hasil. Kalau kita ingat, apapun kita lakukan, itu pasti bisa. Kemudian khusus untuk pertanian, sekali lagi saya ini polisi, Ya, bukan dominan ke situ. Jadi tetap pekerjaan saya diutamakan. polisi. Artinya ini selingan, Ya, ini oke. selingan. Tapi selingan juga ternyata ada hasilnya dan alhamdulillah kita bisa berbagi ke teman-teman, Bermanfaat. Nah, jadi adalah manfaatnya. Jadi kalau ada yang mau menanam, ada mau berkonsultasi, mau menanam di rumahan, mau nanam di kebun, boleh. Iya. Boleh. Ya, karena di Makassar kan pasti kita tanam di rumah, Di teras. teras, di halaman, dimanfaatkan halamannya. Iya. Ya, kepada mungkin ibu-ibu benci saya. Iya, Oh. ibu-ibu. Kenapa bisa? Bunga-bunga saya buang sebagian.
Bunga ada dimakan. Bunganya tante di sini. Iya, banyak dia buang. Bahaya juga. Ini yang bahaya. Ya, jadi itu. Jadi janganlah berhenti Siap. berusaha. Silakan. Kalau hobi itu, Pak Bambang, hobi bisa muncul karena niat. Nah, Bisa muncul karena niat. Oh, saya tidak bisa tanam. Saya tidak bisa. Nah, kenapa bisa? iya, saya juga begitu. Hmm. Siap. Oke. Thank you waktunya Pak Siap. Bahar. Ya, Nanti saya mau episode 2-nya ini apa namanya? Kita di kebun sambil makan-makan, goreng-goreng ubi lah, goreng-goreng cabai lah kalau bisa. boleh. Sambil saya tunggu pepayanya. Mungkin Ya. Pak Akbar sama Suleman sama Sul sama Imran boleh bergabung makan pepaya. Karena mereka suka sekali posting pepaya di grup, Iya. tapi yang sudah dipotong. Oke, kata-kata indah dari saya adalah sebaik-baiknya hidup adalah hidup yang bermanfaat. Apapun profesi Anda, lakukan sebaik mungkin bagaimana Anda bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, terima kasih telah menyaksikan Sang Inspirator. Di episode selanjutnya kita akan bertemu dengan orang-orang yang menginspirasi lagi. Sekali lagi, Sang Inspirator adalah program yang jarang tayang, tapi tidak semua orang bisa berada di Sang Inspirator. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan share video ini supaya orang bisa melihat banyak manfaatnya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Oke, thank you. The days and the nights we will be together. I will